Sebenarnya kalau untuk produk Volta sendiri itu semuanya sudah, kita punya 3 tipe. Untuk yang bersubsidi. Betul. Jadi untuk produk Volta semua itu kita sudah disubsidi. Selain 401 ada Virgo, ada Mandala. Seperti itu. Nah, kalau tata cara bagaimana untuk bisa mendapatkan diskon atau subsidi itu? Subsidi ya. Cukup simpel. Oke, let's go. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa dengan Alan Kribo kali ini di Gianyar ya. Hari ini aku di Gianyar, yaitu dalam rangka pembukaan toko sepeda listrik Seroja Elektrik ya. Ini di sini Seroja Elektrik Grand Opening. Grand Opening itu pembukaan toko baru di Gianyar dengan berbagai merek yang dijual. Jadi teman-teman yang membutuhkan kendaraan listrik, misalnya sepeda listrik, misalnya Winfly Exotic atau Volta 401, atau mau nanya-nanya tentang subsidi, itu bisa langsung datang ke Jalan Raya Bukit Jati ya. Jadi kalau dari pusat kota agak ke utara sedikit ke timur. Nah, itu timurnya lampu merah. Ya, di sini sudah tersedia berbagai macam kendaraan listrik. Nah, hari ini mumpung ini ada perwakilan dari Volta 401-nya atau Voltanya, ini tak tanyain mengenai subsidi. Kan ada yang tanya mengenai subsidinya bagaimana caranya daftarnya bagaimana, syaratnya apa. Nah, ini tak tanyain langsung dan simak yuk. Seperti ini guys, ini Volta 401 yang bersubsidi ya. Ini sudah tersedia di sini. Ini hanya sampel ya guys. Ini nomornya seperti ini. Dan di sana itu adalah perwakilan dari Voltanya. Oke, sekarang kita tanya-tanya dulu ya, bagaimana syarat dan apa saja, caranya bagaimana gitu loh maksudnya ya. Halo Pak, selamat siang. Ya, saya dengan Alan Kribo. Ya, bisa dibantu. Nah, ini. Jadi ini banyak yang nanya mengenai caranya mendapatkan subsidi untuk Volta 401. Bagaimana dan apa syaratnya? Oke. Sebenarnya kalau untuk produk Volta sendiri itu semuanya sudah, kita punya 3 tipe. Untuk yang bersubsidi. Betul. Jadi untuk produk Volta semua itu kita sudah disubsidi. Selain 401 ada Virgo, ada Mandala. Seperti itu. Nah, kalau tata cara bagaimana untuk bisa mendapatkan diskon atau subsidi itu? Subsidi ya. Cukup simpel. Kita cuma butuh KTP sama nama ayah. Itu aja. Nama ayah. Betul, cuman itu aja. Jadi bukan nama ibu. Bukan, ini nama ayah. Oh, nama ayah. Itu seperti itu. Jadi untuk persyaratan lain, misalnya apa lampunya, apa UMKM atau bagaimana? Oke. Ini untuk yang regulasi yang terbaru ini sudah tidak perlu. Jadi regulasi yang ditetapkan adalah 1 NIK atau 1 KTP boleh berhak untuk 1 motor listrik. Satu keluarga berarti bisa mendapatkan 4. Bisa. 1 KTP, 1 motor. Betul. Oke. Persyaratannya KTP sama informasi nama orang tua laki-laki. Itu aja. Orang tua laki-laki. Betul. Misalnya ini UMKM. UMKM itu misalnya kan otomatis 1 orang. Betul. 1 pemilik. Betul. Nah, itu bisa nggak? Nah, kalau itu sih jadi begini. Kalau untuk regulasi yang saat ini itu adalah untuk langsung ke perorangan. Jadi bukan instansi. Kalau instansi memang tidak bisa untuk dilakukan subsidi. Jadi memang sasaran dari pemerintah sendiri kan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kendaraan listrik. Seperti itu Pak. Jadi tidak harus, jadi instansi untuk saat ini sih memang tidak ada subsidi. Oh, berarti kalau instansi ya full. Betul. Oke, berarti nggak ada syarat harus listrik sekian, harus menerima bantuan apa itu ya? Nggak perlu. Jadi kembali lagi karena kan kita tahu sendiri instruksi Pak Presiden kan bahwa kita sudah harus beralih ke energi terbarukan, salah satunya dengan kendaraan listrik. Untuk dilakukan percepatan itu, makanya pihak pemerintah memberikan kebijakan bahwa persyaratannya cukup NIK dan nama orang tua. Nama bapak. Iya, betul. Nah, terus apa itu namanya? Kan masih banyak yang bingung.
kemana? Misalnya mau beli 4 Volta 401 harus kemana? Nah, kalau untuk di daerah Gianyar itu bisa ke Seroja. Kebetulan Seroja sendiri itu sudah bekerja sama dengan Volta, dan pada saat konsumen ingin membeli dengan subsidi itu pun juga bisa langsung dilakukan di Seroja. Seperti itu. Langsung di sini berarti ya. Oke. Nanti pun kalau itu mungkin pihak Seroja akan konfirmasi dengan pihak Volta, akan diverifikasi datanya. Nanti dari situ kalau memang oke, jadi konsumen tinggal membayar sisanya aja setelah dipotong 7 juta tersebut. Berarti pertama datang kita DP atau bayar full atau bagaimana? Boleh DP atau bayar full, boleh. Full dalam arti begini, bukan berarti seperti contohnya Volta 401 ini kan harganya di 18.800.000. Nah, untuk wilayah Bali. Ya, on the road Bali. Jadi 18.800.000 bukan full 18.800.000. Tetapi tinggal di 11.800.000-nya itu. Oh, berarti langsung dipotong. Langsung dipotong. Oh, oke. Terus kalau yang mau kredit? Nah, kalau untuk kredit sih memang setahu saya Seroja juga punya pembiayaan sendiri. Jadi nanti langsung dengan pihak Serojanya aja. Apakah skema dan program-programnya itu nanti bisa langsung dengan Seroja sendiri. Enggak, maksudnya begini. Kalau kredit apakah bisa dengan subsidi? Oh, bisa ya. Bisa. Nanti kreditnya itu pun juga sesuai dengan harga yang setelah dipotong 7 juta. Oh, yang dibayar berarti yang sisanya 11-an sekian itu ya. Betul. Oke, terus apa tadi barangnya yang di Volta? Volta kita punya Volta 401. Terus kita punya Volta Virgo. Virgo. Berikutnya lagi ada Volta Mandala. Volta Virgo itu yang kayak PES itu? Ya, brand itu Mandala. Itu Volta Mandala. Oh, Mandala ya, yang seperti brand Italia itu Volta Mandala kita. Oke, terus untuk ini setelah misalnya kita beli Volta 401, siap. Untuk spare partnya, untuk misalnya kan orang itu kadang-kadang dijual lagi, kayak itu gimana, mudah apa enggak seperti itu? Kalau spare part itu bisa bisa didapat dari showroomnya kita langsung. Di Denpasar. Langsung di showroom. Betul. Atau berarti kan sudah mudah gitu. Iya, mudah. Ataupun nanti melalui Seroja sendiri, kalau teman-teman yang ada di Gianyar bisa nanti di Seroja, nanti Seroja akan buka PO ke kita untuk spare partnya. Oke. Terus masalah baterai. Baterai ini untuk kita pembelian ini kan ada 2 space. Ya. 2 slot. Betul. Kita mendapatkan berapa slot baterai? Oke. Jadi kalau untuk baterai sendiri, setiap pembelian unit itu akan hanya mendapat 1 baterai. 1 baterai. Betul. Terus untuk misalnya ini kan yang banyak yang nanya mengenai masa apa ya? Masa lifetime-nya baterai. Jadi gini, kebetulan kalau untuk baterai lithium itu kita tidak bisa prediksi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi hitungannya adalah cycle. Cycle itu semacam kayak berapa kali dicas. Nah, kalau untuk baterai Volta sendiri itu cycle-nya sampai dengan 2000 cas. 2000 kali cas. Nah, 2000 itu dihitung dari 0 sampai 100%. Nah, seandainya bagaimana kalau seandainya satu cycle itu apakah baterai 50% dicas itu apakah hitungannya 1 cycle? Enggak, itu hitungannya setengah cycle. Jadi kalau baterai cuma tinggal 50% dicas itu jadi kurang lebihnya cuma pakai setengah cycle-nya. Oke. Terus ini ada yang nanya, Mas, itu gimana kalau katanya itu kalau kita ngecas sampai 100% sampai penuh, katanya kok cepet rusak. Nah, bener apa enggak nih? Itu kembali ke teknologi yang dibawa dari pabrikan tersebut. Nah, kalau teknologinya dari Volta sendiri, kita punya charger adaptornya itu sudah otomatis switch off. Otomatis sudah mati sendiri ya. Jadi mungkin nanti rekan-rekan kalau beli motor Volta pada saat di charge malam dan besok paginya dilihat indikator baterainya itu yang di adaptornya mati, itu bukan rusak, tetapi sistem keamanannya bahwa pada saat penuh hitungan 1 jam berikutnya dia akan langsung mati semua. Jadi menghindari korslet. Langsung putus ya. Langsung putus. Oke. Terus kemarin itu ada yang nanya mengenai dinamo. Nah, dinamonya itu untuk Volta ini ada berapa? Ini yang 401 kan 1.500. Nah, terus yang itunya apakah beda-beda karena harganya kan beda. Betul. Jadi kalau untuk Volta sendiri hanya punya 2 tipe dinamo. Kapasitas buat dinamo di 1.500 dan 1.000 watt.
1500 dan 1000 watt. Betul. Oke. 1000 wattnya itu dipakai untuk Mandala dan Virgo. Sementara kalau 401 kita pakai yang di 1500. Oke, berarti yang 1500 2 unit. Satu unit 401. 401 toh. Betul. Kalau yang 1000 watt itu dipakai di Mandala sama Virgo. Sama Virgo. Ya, Oke. itu kembali lagi karena apa, kita melihat konsep dari kendaraan itu sendiri. Mungkin secara look untuk 401 lebih ke sporty. Makanya kita kasih dinamo yang cukup besar. Supaya kesan sportinya ada nih, seperti itu. Sementara kalau untuk Mandala dan Virgo itu bisa saya kategorikan stylenya adalah untuk di perkotaan. Jadi lebih apa ya, lebih stylish. Jadi lebih menonjolkan dari desainnya seperti itu. Terus untuk baterainya tukernya di mana? Bisa swap apa enggak gitu? Bisa. Jadi kalau untuk kita itu bisa dilakukan penukaran itu di stasiun ganti baterai, SGB namanya. SGB memang untuk saat ini sih kita baru terbatas saja sih, belum terlalu misalnya banyak. di Bali Di Waterblow ITDC Nusa Dua itu ada. Terus di kantornya Volta sendiri di Jalan Maluku. Terus di Perumda Denpasar dekat Pasar Kreneng. Dan satu lagi ada di Bumdes di Kebo Iwo, daerah Kebo Iwo. Tapi yang pasti sudah ada ya? Sudah ada. Berarti kan kedepannya udah pasti lebih luas lagi gitu loh. Betul. Jadi ibaratnya sesuai dengan perkembangan penggunaan motor Volta itu akan kita ikuti juga dengan berapa jumlah titik yang akan kita pasang. Oke. Terus tapi untuk rangka dijamin ini ya? Dijamin nggak lipat ya? Yang lipat. Oke. Terima kasih Sama-sama. Pak. Semoga tambah rame. Oke teman-teman. Jadi itu tadi keterangan dari pihak Volta ya. Paham kan? Subsidi sudah dijelaskan, cara penukaran baterai, cara pemakaian baterai. Ini yang terbaru yang nanya, yaitu katanya kalau kita ngecas sampai full 100%, kenapa kok katanya rusak? Enggak ada yang rusak. Jadi full lebih bagus. Dan ini kalau saran saya, ini dari saya pribadi, saya itu memakai motor listrik udah ada 4 tahun. Itu kalau habis pakai cas gitu aja, itu ternyata SLA itu bisa bertahan 2,5 tahun. Apalagi kalau lithium gini ya. Ini soalnya aku juga masih baru pakai, maksudnya yang lithium itu kalau menurut dari Volta itu bisa sampai 4-5 tahun. Nah, jadi itu sudah dijelaskan oleh dari pihak Volta tadi, dan semoga teman-teman paham ya. Ini saya sendiri udah pakai loh ya, udah lama loh. Apalagi sekarang saya pakai Volta. Mantap. Jangan lupa Seroja ada di Gianyar.